Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Solo, Bapak Sugiono SPP MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan SMK Negeri 1 Solo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini masih berikan kepada kita berupa kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan pada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dalam acara berbagi praktik baik yang berjudul 2 Jurus BK4. Salawat salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu Dewan Guru, izinkan saya di sini selaku pembicara menyampaikan susunan acara 2 Jurus BK4. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian acara ketiga acara inti, kemudian lain-lain dan penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri Solo pada Bapak Sugiono SPP MSI. Waktu disilakan. Terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memenuhi undangan dan sekaligus mendengarkan berbagi praktek baik yang akan dilaksanakan oleh Bu Daerah. Dalam hal ini merupakan tindak lanjut dari program pelatihan yang Bu Daerah ikuti waktu itu di Solo, bersama juga dengan waktu itu saya di pembelajaran dalam. Bapak yang kami hormati, memang harusnya memang seperti itu, apalagi di tengah-tengah pemerintah itu sedang efisiensi biaya, apa-apa dipangkas. Kalau untuk melaksanakan diklat secara keseluruhan mungkin terkendala pada biaya. Nah, kegiatan seperti ini adalah bisa digunakan untuk mengantisipasi. Dalam hal ini berarti apa yang diterima oleh Bu Daerah itu disampaikan kepada teman-teman sehingga ilmunya itu menular atau transfer ilmunya seperti itu. Pun demikian nanti saya harap kepada Bapak Ibu yang lain juga ketika mengikuti diklat atau pelatihan, ilmunya orang di PDW tapi di transfer ditularkan kepada teman sejawat. Eman Pak.
Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, karena terutama diklat-diklat yang dibiayai oleh negara ya maupun oleh sekolah dan negara itu memang seyogyanya diseminasikan atau dibagikan atau ditransfer ilmu yang diperoleh itu kepada teman sejawat. Kecuali kalau Bapak Ibu diklatnya mandiri, bayar diri, diklat kepala lab dengan uang penyelenggaraan sendiri, itu tidak ada konsekuensi untuk berbagi ilmu. Tapi kalau itu menggunakan biaya negara dan biaya sekolah atau yang dikeluarkan oleh sekolah, itu saya harapkan untuk bisa di-share, dibagi ilmunya. Jadi dengan cara demikian nanti akan bisa berkembang. Selanjutnya mungkin kegiatan tidak hanya berhenti sampai di berbagi praktek baik, tidak, mungkin nanti kan sudah penyelenggara menawarkan apa yang penyelenggara dapatkan, mesti ada teman-teman yang nggak jelas dalam hal mengaplikasikan ilmu yang penyelenggara transfer. Itu tidak menutup kemungkinan kedepannya daerah tetap membuka pendampingan. Untuk masalahnya seperti ini sehingga apa yang penyelenggara sampaikan itu bisa diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin tidak banyak lebar apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala SMK Negeri Sombong, Bapak Sofio SPP MSI yang telah memberikan sambutan dan juga arahannya berkaitan dengan acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara Injil, yaitu berbagi praktik baik dengan tema 7 jurus PK Hebat yang akan disampaikan langsung oleh Ibu dari SPD. Kepada Ibu dari SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugeng SPPSI, beserta Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya ataupun nanti bersari ilmu ya Bu. Jadi bukan saya di sini bukan belajar orang yang sok tahu, tapi berbagi ilmu setelah saya mendapatkan pelatihan atau diklat selama 4 hari di Solo, yaitu dari tanggal 17 September sampai tanggal 20 September, yaitu tentang ilmu bimbingan konseling. Ternyata di sana kami dari berbagai jenjang, khususnya dari jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kebetulan saya adalah salah satu dari perwakilan dari SMK Negeri 1 Songgong, dari SMK, untuk mewakili 33 SMK, yaitu baik dari swasta ataupun negeri. Jadi kemarin memang pengumumannya secara agak mendadak. Jadi saya dapat pengumuman 3 hari sebelum pemberangkatan, dan ternyata ada brand name-nya, muncullah nama saya. Saya juga nggak tahu kok saya dipilih gitu. Ternyata itu adalah namanya langsung dari BPJB-nya, dari provinsi ternyata. Ternyata di sini ada 3 guru BK, Bu Yanti, Pak Sarno, dan saya. Jadi kebetulan saya yang mewakili. Jadi hari ini saya mencoba ataupun untuk berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK Hebat yang saya dapat di diklat pelatihan di Solo. Iya, 7 jurus BK Hebat.
jalin koneksi, yang keenam adalah bangun kolaborasi, dan yang selanjutnya adalah menata situasi. Itu adalah 7 jurus BK hebat yang kalau menurut saya ini adalah ilmu baru yang sangat luar biasa untuk guru bimbingan konseling. Di sana benar-benar kita benar-benar diberikan ilmu bagaimana nanti diterapkan di sekolah. Yang pertama yang harus diutamakan adalah jurus pertama adalah kenali potensi Bapak Ibu. Dalam hal ini 7 jurus BK hebat ini kami sebagai guru bimbingan konseling tidak bisa melakukan sendiri, tapi harus adanya kerjasama ataupun kolaborasi dari warga sekolah, baik guru mapel, guru wali kelas, nanti yang terbaru adalah guru wali, dan mungkin di sini ada TW juga, ada SAPA, ataupun yang intinya warga sekolah itu harus ada kolaborasi semuanya. Tanpa adanya kolaborasi untuk membangun atau menciptakan atau membentuk peserta didik yang baik, yang hebat, yang istilahnya yang punya attitude baik, kayaknya tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kemarin sebelum saya untuk menjelaskan, nanti pertemuan ini ada 2 jurus Bapak Ibu yang saya akan sampaikan. Yang kemarin sudah saya sampaikan atau pengimbasan atau diseminasi ke peserta didik, yaitu adalah jurus pertama kenali potensi, dan yang kedua adalah kelola emosi. Sebelum kita nanti membahas tentang materi ataupun saya memberikan sedikit tentang hasil dari pembebasan kepada anak-anak, kita untuk bernyanyi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini adalah dari BK hebat. Monggo nanti berdiri semua bisa.
sudah menyaksikan tadi mengikuti bersama lagunya 7 Jurus BK Hebat. Oke, sebelum saya nanti akan menjelaskan jurus 1 kenali potensi, ini adalah salah satu jurus yang saya sampaikan atau saya melakukan penyelesaian di kelas 12 TKJ 2 ya, tentang potensi. Yang Bapak Ibu belum tahu potensi itu apa? Bapak Ibu? Kemampuan yang dimiliki ya. Di sini kan semuanya Bapak Ibu guru semuanya ada yang memiliki potensinya masing-masing, mungkin sesuai dengan bidang ataupun guru mapornya masing-masing. Kalau saya menanyakan tentang masalah agama ke Bu Iko, mungkin Bu Iko agak kurang paham nih. Tapi kalau memang potensi yang dimiliki Pak Ustadz Maufik tentang agama, mungkin beliau akan lebih paham. Kayak dari itu. Contohnya lagi adalah kalau menanyakan tentang bahasa Arab ke Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa menjawab atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Bisa coba kita setidaknya aja gitu ya. Tidak benar-benar menguasai, beda dengan bahasa Arabnya ya. Oke. Ya. Jurus ke-1 kenali potensi. Saya kemarin melakukan asesmen. Salah satu asesmennya adalah ya. Asesmennya di sini saya melakukan tentang gaya belajar anak. Kenapa saya melakukan asesmen tentang gaya belajar? Kalau menurut saya, ketika kita melakukan pembelajaran, lebih baik kita mengetahui gaya belajarnya anak masing-masing. Karena apa? Nanti ketika kita melakukan pembelajaran akan lebih cepat merespon ataupun bagaimana Bapak Ibu menangkapnya, karena sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya begitu. Ya, setelah melakukan asesmen ternyata ada asesmen tentang gaya belajar yang secara umum, yaitu ada 3 ini. Yang pertama adalah auditory, yang kedua Visual, kinestetik. kinestetik dan visual ya. Ya, secara umum kan ada 3 gaya belajar. Ternyata kemarin setelah melakukan asesmen itu terbukti untuk di 12 TKJ 2 kebanyakan adalah tipe gaya belajar kinestetik. Nah, itu yang saya temui ataupun saya dapatkan dari hasil asesmen tersebut. Oke, sebelum saya berbagi secara jauh, kita bikin dulu ya Bapak Ibu. Monggo berdiri lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika saya mengatakan panjang, harusnya kan panjang ya. Tetapi kita tangannya punya adalah kata saya panjang harusnya panjang, tapi kita pendek, berarti kebalikannya Bapak Ibu nih. Terus yang kedua adalah ketika saya mengatakan tinggi, berarti rendah, tidak pendek ya, itu kayaknya bahasanya kurang bagus gitu ya, jadi rendah. Kalau bilang saya bilang rendah berarti tinggi. Sudah paham Bapak Ibu? Saya mulai nih. Panjang. Pendek. Ada yang ketinggalan, nggak fokus ternyata. Oke, lanjut. Tinggi. Rendah ya. Rendah. Rendah. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Tinggi, rendah, tinggi. Tinggi. Oke, lanjut.
Setelah saya melakukan asesmen tentang gaya belajar yang didapatkan ataupun beberapa gaya belajar yang ada di 12 TKJ 1, ternyata yang paling tinggi adalah gaya belajar kinestetik ya. Berarti anak-anak kita luar biasa dalam, kalau kinestetik bagaimana Bapak Ibu? Gerak dari sekat praktek, berarti sesuai ya dengan sekolahnya SMK. SMK kan kebanyakan praktek daripada teorinya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Ternyata kenali potensi, banyak yang mengatakan bahwa kalau anak yang tidak pintar matematika termasuk anak yang bodoh katanya ya. Tapi setelah saya melakukan asesmen tentang kecerdasan majemuk juga, anak-anak di sini memiliki keragaman kecerdasan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya anak yang bodoh, anak yang apa Bapak Ibu? Kurang yang pintar ya, semuanya pintar. Tapi bagaimana mereka bisa mengelola potensinya masing-masing? Ya, saya pernah menghadapi satu kasus di sekolah lama. Ada anak yang memang matematikanya luar biasa, agak susah sekali kalau dipelajari ataupun dibelajar, karena guru matematika tersebut pernah konsultasi dengan saya, Bu, atas nama si A. Matematikanya luar biasa sekali. Ketika dia ditanya perkalian ataupun pembagian, dia sulit untuk menjawabnya. Itu pembagian penambahan pun dia makin gak bisa gitu. Mungkin dia secara tidak langsung punya kekurangan mungkin. Tapi di sisi lain Bapak Ibu guru, dia mempunyai bakat terpendam ternyata. Salah satunya adalah ketika ada festival ataupun ulang tahun SMK, dia menyanyi sambil dengan gitarnya, suaranya sangat bagus sekali gitu ya. Saya terkagum, ternyata dia punya kecerdasan di lain itu tentang kecerdasan apa Pak Agus? Kalau tentang musik, ya apa namanya, pintar bagi ya Bapak Ibu. Dan kecerdasan musikalnya bagus sekali. Ya walaupun di bidang matematikanya, mohon maaf, ataupun secara akademik keseluruhannya, guru-guru makro yang lain mengatakan, Bu, ini anak ini kayaknya kalau secara akademik benar-benar gak bisa mengikuti. Tapi karena sistem pendidikan di kita tidak boleh tidak mendirikan kelas, akhirnya anak tersebut akan naik dan akhirnya lulus begitu. Sama saja dengan guru olahraga ketika mengajari anaknya berenang, ya anak didiknya berenang, ada yang bisa, ada yang tidak. Mungkin ada sebagian yang persis berenangnya kayak Bapak Ibu, Bapak gurunya ya. Tapi tidak semuanya. Karena sejatinya anak itu memiliki kecerdasan masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang katakan, Bu, kalau anak nggak bisa matematika, kalau dia nggak bisa bahasa Arab ataupun bahasa yang lainnya atau bahasa asing yang lainnya, berarti anaknya bodoh. Tidak, kemungkinan besar dia ada kecerdasan di bidang lainnya Bapak Ibu. Makanya untuk kenali potensi ini bagus sekali ketika kita di awal pembelajaran ingin mengetahui gaya belajar si anak ini apa sih? Apakah termasuk kinestetik, terus auditory, atau ada campuran? Biasanya kinestetik dengan apa gitu ya? Atau dengan visual? Karena gaya belajar itu ternyata bisa berubah seiring waktu. Dari SMP-nya mungkin visual, pindah ke SMK karena dia jurusannya SMK, dia jadi kinestetik gitu ya. Ya, setelah ini coba. Di sini Bapak Ibu guru lihat binatang apa aja? Ada musik-musik, Iya, terus ada penguin, ada ikan di akuarium kecil ya. Kemudian ada suara, ada burung, ada juga.
bersih. Jadi kita ayo sebagai pendidik, sebagai guru harus benar-benar bagaimana Bapak Ibu harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Jangan sampai dengan omongan kita malah peserta didik itu akhirnya tidak mau sekolah. Di sini nanti ada film juga Bapak Ibu, film pendek. Ini ada film pendek. Semoga Bapak Ibu simak. Dia pun menjadi kaget dan shock atas apa yang terjadi. Di tempat lain, bocil ini menyendiri di sebuah ruang kelas yang sepi seakan-akan begitu banyak masalah. Dia semakin tertekan, tidak tahu harus bagaimana. Saat di malam hari, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan sebuah rumah. Ternyata guru muda ini mendatangi kedua orang tua si bocil. Setelah memperkenalkan diri, dia kemudian dipersilakan masuk dan duduk. Abang si bocil membawakan semua buku tugas yang pernah dikerjakan oleh adiknya. Saat dia membalik sebuah halaman, tiba-tiba selembar kertas jatuh dari dalam buku. Kemudian dia mengambil lalu membukanya. Ternyata sebuah gambar unik terlukis di sana. Guru muda ini berkata, siapa yang membuatnya? Si ibu bilang, itu adalah gambar yang dibuat oleh anaknya. Guru muda kaget, karena pada saat pelajaran melukis waktu itu, si bocil bahkan tidak menggambar. Mendengar itu, ibu ini kemudian mengatakan, anaknya itu sangat suka menggambar, sampai dia memperlihatkan beberapa hasil karya dari keterampilan yang pernah dibuat si bocil, termasuk sebuah lukisan dengan konsep strategi perang. Lalu ketika guru muda ini melihat sebuah buku dan membaliknya, dia pun terdiam sesaat. Namun akhirnya si bocil tidak terlihat bahagia saat ini. Guru muda ini bertanya, mengapa anak itu sampai pindah sekolah? Ayahnya mengatakan bahwa semua karena perilaku di sekolah, dia selalu nakal dan tidak naik kelas. Kemudian dia pun membandingkan si bocil dengan abangnya ini yang selalu berprestasi dan mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Dengan tenang akhirnya guru ini menjelaskan apa yang menjadi penyebab si bocil kesulitan dalam membaca menulis. Sambil membuka buku dia pun berkata, apabila bocil itu aktif pemalas, dia tidak akan membuat semua ini menurut dia. Tapi apa yang terjadi adalah bocil itu mengalami kesulitan dalam mengenal huruf dan angka. Namun saat mendengar itu seketika ayah si bocil membantah. Lalu guru muda ini pun mengambil sebuah kotak mainan yang ada di sana. Kemudian dia meminta bapak ini untuk membaca huruf Mandarin yang ada di kotak. Dan yang terjadi adalah bapak ini tidak bisa mengenali hurufnya, sehingga dia tidak tahu apa kalimat yang tertulis di sana. Sampai akhirnya guru muda ini mengambil bapak ini dengan sebutan pemalas. Dia juga menjelaskan bahwa saat ini anaknya itu mengalami disleksia. Bahkan anak-anak lain juga ada yang mengalami kesulitan yang lebih serius daripada ini. Saat keesokan hari, sebuah buku yang pernah dibawa oleh si bocil diperlihatkan kembali oleh guru ini kepadanya. Wajah bocil nampak bingung dan kaget. Lalu guru seni ini bercerita tentang beberapa tokoh dunia yang terkenal dengan beberapa penemuannya. Mereka juga pernah mengalami kesulitan yang sama persis dengan apa yang dialami oleh si bocil, yaitu kesulitan dalam membaca serta menulis. Saat guru ini akan menyebutkan namanya, wajah si bocil terlihat kesal dan ingin marah. Namun apa yang dikira tidak seperti itu. Guru ini memperkenalkan seorang ilmuwan dunia yang bernama Albert Einstein. Si bocil seketika kaget dan senang mendengarnya. Nah guys, mulai dari saat ini si bocil pun semangat untuk terlibat di dalam pelajaran, walaupun hanya mematikan sebuah lampu. Namun dia sudah bisa tersenyum lebar dan menikmati pelajaran yang berlangsung. Ketika waktunya selesai dan saat semua murid akan keluar kelas, guru ini memanggil si bocil lalu menceritakan masa kecilnya waktu itu, bahwa dia juga pernah memiliki masalah dengan huruf dan angka. Hal ini dia sampaikan agar bisa berkomunikasi lebih dekat dengan anak ini agar dapat membantunya. Saat bocil ini merakit sesuatu dari sampah, tiba-tiba dia membuat sebuah kapal yang kemudian diletakkan ke dalam air. Ketika kapal berjalan di atas permukaan air danau, guru ini kaget dan memanggil semua murid-muridnya untuk memperhatikan kapal tersebut. Mereka semua bersorak saat melihat benda itu berjalan. Bocil yang malu itu langsung berdiri dan bersembunyi di belakang temannya. Kemudian guru ini mengambil kapal tersebut lalu memajangnya di sebuah meja. Saat di ruangan kepala sekolah, si guru pun ingin menyampaikan perkembangan bocil itu. Tapi sebelum dia berkata, kepala sekolah itu pun langsung memotong pembicaraan, lalu mengatakan bahwa dia akan memindahkan si bocil karena semua guru sudah mengeluh atas tingkah lakunya. Namun itu tentu bukan hal yang ingin dibicarakan guru ini, melainkan dia ingin agar kepala sekolah dapat mempertahankan si bocil, sebab anak itu memiliki kemampuan yang unik. Guru ini juga menambahkan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh si bocil adalah menulis dan membaca. Dia pun meminta agar kepala sekolah dapat memberikannya kesempatan. Lalu dia berjanji untuk mengajari si bocil secara intens. Guru ini juga memperlihatkan beberapa buah karya yang pernah dikerjakan oleh bocil itu. Tentunya kepala sekolah kemudian setuju dan memberikan sebuah kesempatan. Nah guys, mulai hari itu si bocil diajari oleh guru ini dengan perlahan. Metodenya pun adalah bermain sambil belajar. Hari-hari berlalu, bocil itu terlihat sangat menikmati cara belajar yang diberikan. Sampailah pada suatu hari, sekolahan mengadakan sebuah perlombaan yang boleh diikuti semua orang, baik itu guru, para orang tua, dan semua murid. Bocil ini bangun lebih pagi daripada teman-temannya. Kemudian dia pergi ke tempat yang paling dia sukai di sekolah itu untuk menyendiri. Sementara itu beberapa jam kemudian orang-orang terlihat mulai memenuhi tempat duduk untuk mengikuti perlombaan.
Ternyata semua guru yang ada dan para orang tua wali termasuk kepala sekolah itu berpartisipasi dalam lomba itu. Sebagai ajang tahunan, sekolah ini juga memanggil seorang pelukis terkenal yang akan secara langsung menjadi juri dalam perlombaan. Beberapa saat setelah itu lomba dimulai, kertas-kertas dibagikan kepada peserta dan tandingan menyelimuti lokasi perlombaan. Tapi si guru tidak melihat sosok si bocil dalam perlombaan. Nah guys, hal tersebut membuat guru ini panik, mengingat si bocil memiliki bakat yang kuat dalam menggambar. Namun beberapa saat kemudian bocil ini datang. Tapi ketika itu orang-orang dan para peserta lain hampir menyelesaikan lukisannya. Menyadari hal ini, si guru pun mengambil kertas di meja, lalu berlari memberikannya kepada si bocil agar dia dapat juga mengikuti perlombaan. Setiap orang sudah fokus saat menggambar, termasuk para guru dan orang tua yang mengikuti. Beberapa orang terlihat sudah menunjukkan hasil lukisan yang mereka selesaikan, sedangkan bocil ini masih sangat tenang menyelesaikan lukisan bersama imajinasi dia di pinggir danau. Setelah selesai, dia pun memberikan lukisan tersebut kepada guru ini. Sementara itu si bocil secara tidak sengaja melihat hasil lukisan yang dikerjakan oleh gurunya, dan ternyata itu adalah gambar dirinya sendiri di dalam kanvas. Hal ini pun membuat si bocil menangis di depan gurunya. Akhirnya waktu perlombaan pun habis. Juri juga telah selesai melakukan penilaian terhadap karya-karya para peserta dan memilih yang terbaik di antaranya. Kepala sekolah pun memberikan kata penutup sembari mengumumkan ada 2 lukisan terpilih untuk dipertimbangkan. Walaupun ini sangat sulit, mereka harus menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi juara 1. Ternyata itu adalah seorang murid yang mampu mengalahkan gurunya, yaitu si bocil yang bernama Iksan. Mendengar pengumuman tersebut, sontak seluruh peserta yang ada bertepuk tangan memberikan selamat atas kemenangannya. Nah guys, gitulah akhir ceritanya. Saksikan terus ya, hanya di Snack Video. Ya, terima kasih Bapak tadi sudah menonton film ini ya. Bagaimana menggambarkan dari film tersebut? Coba saya mau tanya Bapak Guru dulu salah satu untuk menanyakan tentang apa sih isi pesan dari film pendek tersebut, Pak Adri, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini mungkin ini hanya pendapat saya, Jadi dalam short film tadi itu menggambarkan bahwasannya setiap anak itu punya kemampuan atau kelebihan masing-masing yang tidak bisa dinilai dengan cuma dari nilai tugas yang lain. Apalagi antara otak kiri dan otak kanan itu punya kelebihan masing-masing. Kalau misal tadi anak tadi berarti itu lebih ke otak kanan karena dia lebih suka dengan yang namanya melukis. Kalau yang otak kiri kan sains, biasanya untuk menghitung dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge orang itu atau menjudge anak itu dengan salah satu atau beberapa mata pelajaran saja bahwa anak itu bodoh. Karena setiap anak pasti punya kelebihan masing-masing dan kita perlu gali supaya nanti bisa punya potensi yang lebih dari anak tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi Benar sekali, kita sebagai pendidik tidak boleh ataupun mengkotak-kotakan anak bahwa anak yang tidak bisa hebat dari temennya, apalagi membandingkan ya, kita dibandingkan enak nggak Bapak Ibu? Tidak enak ya, karena tidak selamanya anak yang tidak bisa ataupun yang tidak pintar bahasa Inggris adalah anak yang bodoh, gitu ya. Ada pasti kemampuan yang lainnya atau anak yang memiliki
dipikirkan tentang emosi itu apa? Emosi itu ya ekspresi dari apa yang kita rasakan saat ini. Ekspresi yang dirasakan kita saat ini. Ternyata emosi dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Mungkin yang dipikirkan kalau emosi itu marah, kesel, apa lagi Bapak Ibu? Bete. Bete, terus apa lagi Pak? Selain marah, kesel, bete, ngambek, itu intinya yang negatif semua gitu ya Bapak Ibu. Ternyata emosi itu senang, bahagia, happy, terus apa lagi? Yang istilahnya yang positif itu juga termasuk emosi. Karena emosi itu sejatinya ada dua, emosi negatif dan emosi positif. Dalam hal ini di dalam jurus 2 kita belajar untuk mengelola emosi. Karena mungkin Bapak Ibu sudah di sini udah sangat hebat untuk mengelola emosinya nih Bapak Ibu. Tapi terkadang kita sudah terbiasa apa? Perasaan terkadang ya. Secara tidak langsung emosi negatif itu ataupun emosi positif itu ditentukan dari pagi hari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah bangun pagi gitu ya dengan suasana bete, kesel, malas hari ini ngajar, itu akan terbawa satu hari penuh. Karena saya sudah merasakan hal seperti itu ketika saya di pagi hari sudah marah, udah kesel, udah bawaan capek apa gitu. Ternyata satu hari itu akan bawanya seperti itu. Dalam hal ini mengelola emosi, pernah nggak Bapak Ibu apa sering menanyakan kabar untuk peserta didik ya Pak? Sering. Di awal pembelajaran biasanya sering mengatakan ataupun menanyakan kepada peserta didik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Itu yang saya tanyakan. Mereka sangat beragam sekali Bapak Ibu. Ada Bu sedih, Bu bete, Bu kacau. Ya, pernah juga saya melakukan treatment yang namanya ekspresi perasaan tapi melalui gambar. Banyak anak-anak yang menggambar tentang dirinya sendiri tapi dengan muka bete, dengan sedih, dengan ada ekspresi yang kacau balau ya. Coba nanti kalau Bapak Ibu guru sudah di kelas tanyakan untuk perasaannya hari ini, mungkin ada berbagai macam perasaan di anak-anak tersebut. Karena untuk SMK 1 Sombong mayoritas untuk orang tuanya banyak yang menjadi TKW. Ini Bapak Ibu, dan ada juga banyak juga termasuk anak-anak yang broken home. Anak broken home adalah anak yang membutuhkan kasih sayang ternyata. Ya, jadi jangan kita menganggap ketika anak itu hari itu emosinya meledak. Oh dasar ini mah anak tukang marah gitu ya. Nah, tapi kita tanyakan dulu, ataupun kita cari tahu dulu Bapak Ibu, bagaimana keluarganya di rumah. Bisa jadi hari tersebut anak itu bawanya emosinya luar biasa ya, karena tadi malamnya melihat bapak ibunya berantem. Ada yang kemarin ada salah satu kelas 12 yang ceritakan saya, Bu, ibu bapak saya sering meng-KDRT ibu saya, dan itu sampai si anak tersebut kabur dari rumah. Saya melihat dari hari-hari seminggu ataupun 2 minggu sebelum kejadian itu dia sering melamun di kelas ternyata. Berarti kan secara tidak langsung anak-anak membawa emosi itu bisa jadi banyak faktor dari luar. Yang pertama adalah keluarga Bapak Ibu. Ternyata keluarga adalah harusnya yang pertama membuat apa? Batin ataupun bahagia ataupun fisik anak itu harus nyaman, bahagia, terus lagi begitu. Mengikuti pelajaran dengan baik,
gurunya atau ibu gurunya yang sering bagaimana? Bapak Ibu melihat dari kasus-kasus mudah-mudahan di sekolah sini nggak ada ya, saling beradu mulut sampai bapak ibu gurunya mengeluarkan kata-kata yang negatif, bahkan si anak tersebut pun sama mengeluarkan kata-kata negatif. Ternyata anak-anak kita, peserta didik kita hanya membutuhkan bagaimana guru yang bagaimana sabar, bapak tadi bagaimana? Ya, tadi yang diberikan tadi kan guru yang sabar, kemudian juga yang mampu untuk mengerti keadaan dari anak tersebut. Harus lebih mengerti dengan anak tersebut ya, dengan perasaannya. Terkecuali ya, kita harus lebih hafal bagaimana moodnya hari ini anak-anak kita. Ada yang moodnya lagi bahagia, ada yang moodnya lagi bete, ada yang moodnya memang bawaannya mau nangis hari ini. Kenapa? Dilihat kondisi dari rumah ternyata sudah membawa emosi negatif. Oke, di sini nanti ada tayangan video pendek lagi Bapak Ibu tentang kelola emosi. Semoga dan kita akan bersama-sama lagi. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar biasa sambil ketawa. Dudi buka sosmed saya. Pastinya sebagai pendengar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Belajar hoax yang mengintervensi dan emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Kalau Bapak Ibu mau milih termometer, atau stabilizer, mau Bapak Ibu mau dipilih yang mana? Ya, kita jadi public figure ataupun jadi seorang guru harus tetap terlihat baik-baik saja walaupun dalam kondisi rumah kita menghadapi anak-anak kita sendiri ya sangat luar biasa di rumah ataupun dengan pasangan kita harus menjadi apa? Tetap menjadi artis yang terbaik bagi anak kita. Jangan sampai urusan pribadi di rumah akan merusak mood kita sehingga berimbas kepada psikologis ataupun mental anak ya. Ya, ada satu lagi. Oh, di sini ada perseteruan yang sangat seru antara guru dan muridnya.
sudah ada juga permasalahan di rumah mungkin ya bapak tersebutnya ataupun ada masalah lain, ketika ketemu dengan anak yang lagi emosinya sangat memuncak, kita akan pancing gitu ya bapak ibu. Jadi setelah mendapatkan berbagai praktik jadi tentang pola emosi, saya berharap bapak ibu akan lebih intens ataupun akan lebih sabar lagi untuk menghadapi peserta didik kita, karena dari yang pertama adalah anak didik kita itu memiliki kecerdasan masing-masing, tidak bisa disamaratakan atau apalagi membandingkan kan kayak bandingnya. Yang kedua harus bisa mengelola emosi kita, jangan sampai kita terbawa emosi dan akhirnya yang ada kita akan menyesal karena banyak kejadian di luar sana. Persatuan antara murid dan guru apalagi orang tuanya maju ya begitu. Maju untuk apa? Untuk protes biasanya. Padahal kan orang tua juga nggak tahu kenapa si anak kok bisa emosinya memuncak seperti itu. Mereka kan nggak mau tahu. Yang ngertinya saya, anak saya dititipkan ke sekolah ya dididik. Padahal adalah didikan yang utama adalah dari mana Bapak Ibu? Keluarga, apalagi didikan yang pertama adalah seorang ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk mengikuti hari ini untuk berbagi praktik baik, terkhusus untuk saya sendiri ya berbeda bimbingan konseling tentang ilmu baru. Kalau menurut saya itu 7 jurus PK hebat. Insya Allah nanti untuk jurus-jurus selanjutnya nanti saya menerapkan kepada saya semua ataupun nanti ada asesmen mungkin yang nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Tapi tidak dikerjakan di sini. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ketua SPD yang telah menyampaikan materi tentang 7 jurus PK hebat yang mana disampaikan 2 jurus dari 7 jurus PK hebat. Untuk acara selanjutnya adalah lain-lain. Tadi Bu Dewa sudah menyampaikan berkaitan dengan 2 dari 7 jurus PK hebat. Di acara lain ini barangkali ada pertanyaan atau pernyataan ya, bisa pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Ibu berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Gairah. Silakan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan statement atau mungkin pertanyaan atau pernyataan berkaitan dengan yang disampaikan oleh Ibu Gairah tadi. Ya, monggo. Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau berbagi ilmu lagi, apa mungkin tadi saya juga tahap belajar nih, tadi mungkin ada banyak yang salah, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Monggo kali aja ada yang mau bertanya, jangan bertanya sih saya aja, karena saya tentunya ini apa namanya kapasitas untuk menjawabnya. Ada Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang pengelolaan emosi. Sejauh mana misalkan kita sebagai guru dalam bersabar kepada siswa, misalkan dalam kondisi tertentu memang sudah terbatas kita menyampaikan kita sebagai apakah kita langsung kalau bermasalah terus kita dirasa kurang sabar dan sebagainya, langsung kita melarikan dengan memang sudah sudah paksa yang begitu sudah mungkin sabar dan jawab dan sebagainya. Terima kasih Mbak Heri atas pertanyaannya. Mungkin ini menurut pendapat saya atau benar apa betul ini benar atau salah ini benar atau salah kalau menurut saya
menjamin kita itu bukan manusia makhluk yang sempurna, Bu, yang bisa selalu sabar sekali ya gitu ya. Kadang kita juga terpancing emosi dengan anak-anak kita, apalagi anak Gen Z ataupun Gen Alpha yang tinggal lakunya sangat Masya Allah sekali Bapak Ibu, dari hari ke hari luar biasa sekali yang tidak bisa ditentukan. Kenapa anak seperti ini gitu? Ini ada tips atau kemarin ada pembelajaran yang memang dilatih untuk ini saya pribadi di Bapak Ibu, kalau memang ada anak yang luar biasa emosinya, lebih baik kita diam dulu Bapak Ibu, diam. Karena apa? Ketika kita nanti langsung bertindak, biasanya tindakan yang utama adalah emosi kita yang didepankan Bapak Ibu. Langsung ngomong dengan apa bahasa yang memang di benak saya tuh, saya tuh kesal dengan anak itu gitu ya, dengan kata-kata negatif yang dikeluarkan. Lebih baik kita diam dulu, kita sejenak, kita mundur, menghitung dari angka 10 sampai 1 Bapak Ibu. Itu yang saya terapkan mungkin ya, untuk setelah mendapatkan ilmu tersebut, saya mencoba menerapkannya kepada anak saya Bapak Ibu di rumah. Ya ketika anak saya sedang tantrum ataupun apa, saya diam dulu. Kalau saya lawan, dia akan semakin menjadi nih. Karena saya mencoba menerapkan ke suami saya, ternyata Bapak Ibu, suami saya datang dari sekolahnya, walaupun tinggal beberapa menit gitu ya, harusnya kan tunggu jeda 10 menit katanya, 10 menit atau 5 menit, suami duduk dulu baru kita ngomong. Saya juga menyadari bahwa itu saya salah gitu ya, udah kondisinya capek, saya langsung ngomong. Tapi saya berpikir dulu, oh iya, saya ada ilmu baru nih, kelola emosi. Salah satunya saya diam dulu, diam. Saya berpikir kalau saya ngomong kayak gini jadinya bagaimana ya, sama bisa nanti diterapkan ke peserta didik kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau peserta didik kita ada yang marah, kita diam dulu. Kalau saya mengatakan dengan A, apalagi dengan negatif, dengan kita juga sama-sama emosi ya, kayak tadi film tadi, itu kan langsung tindakan ya Bapak Ibu, langsung dia marah, kembali marah, apalagi menyinggung perasaan. Tadi mengatakan pantas kamu gak punya bapak gitu ya, itu kan sangat luar biasa sekali ya kita. Tapi saya nggak bisa sabar Bu, ya berusaha untuk sabar. Ya salah satunya adalah kita coba diam dulu, nanti setelah jeda kita berhitung dari 10 sampai 1, kita baru mengendalikan perasaan kita. Kalau memang tidak berhasil, selanjutnya adalah kita ketika kita berdiri, makanya kita duduk, ataupun setelah itu kita menghindar saja Bapak Ibu. Biarkan dia reda dengan emosinya. Mungkin Pak ya. Ya, terima kasih kepada Pak Yudho yang telah berkaitan dengan kelola emosi di dalam diri kita masing-masing. Barangkali ada yang lain, satu penanya lagi atau ada yang mau menyampaikan statement atau pernyataannya berkaitan dengan dua jurus tadi. Tadi pertanyaan juga, mungkin pernyataan. Pernyataan close statement. Tadi Bapak Ibu, tadi pertanyaan udah Pak Didi, mungkin ini pernyataan. Terima kasih Pak Ibu. Pernyataan. Jadi kalau di cerita apa yang sudah disampaikan oleh Bu tadi, memang sangat berfungsi sekali Bapak Ibu. Jadi kata pertama dalam mengelola emosi. Jadi memang betul sekali kalau menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jadi kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kata Bu Ika, itu berarti kita memang harus betul-betul bisa mengelola emosi kita. Ya memang betul sekali diam gitu, itu memang penting. Seperti yang sering saya lakukan kemarin, diam. Katanya Pak Ki nggak bisa marah. Kalau marah nanti saya semakin makanya lebih baik dia berpikir
TK itu harus pintar-pintar mengelola emosi, tidak membawa masalah ke dalam ranah kerja, juga sangat penting sekali. Tetapi kita kan manusia biasa juga, jadi ya wajar ya namanya sesekali menghadapi masalah itu kadang juga emosi. Yang penting kita bisa menarik dan bisa mengulur, kita mengontrol emosi kita. Jadi itu dua pertanyaan saya, yaitu diam dan bisa mengontrol emosi. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih sebelum kepada Bapak Sugiono, SPT Presiden telah menyampaikan statement atau pandangan berkaitan dengan dua jurus tadi, khususnya untuk jurus yang kedua, kelola emosi. Ya, akhirnya kita sudah diberi penghujung waktu untuk acara yang terakhir adalah penutup. Semoga dari diseminasi kali ini berkaitan dengan jurus dari 7 jurus PK Hebat yang disampaikan oleh Ibu Dayo SPD memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya untuk mengelola emosi dan mengenali kebutuhan murid di SMK Negeri 1 Sorong. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.